ma'ruf nahi munkar ini penting. Ini yang sering dilupakan oleh umat Islam. Padahal amar ma'ruf nahi munkar adalah prasyarat pertama dan utama dari khair ummah, dari umat yang terbaik. GPKR diridhoi Allah. Amin. Amin. Insya Allah menang. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul, bertemu muka, bertatap mata dalam keadaan sehat walafiat, untuk sama-sama kita mengikuti acara silaturahim halal bihalal keluarga besar para tokoh-tokoh alim ulama Subriangan Timur, kemudian juga keluarga besar para relawan ya, simpul-simpul relawan Amin, kemudian juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pergerakan Islam yang sama-sama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengikuti acara silaturahim halal bihalal sekaligus deklarasi GPKR dan juga dialog kebangsaan yang dilaksanakan hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa acara ini akan dilaksanakan sedianya di gedung Juang 45 di Jalan Sabta Marga, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain sehingga saat ini acara dilaksanakan di sini di kediaman Bapak Dr. Insinyur Haji Dede Sudrajat, dan insya Allah ini akan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilipat curahkan kepada junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semuanya. Semoga termasuk menjadi umat yang taat, turut tumut pada tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita masih berada dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk itu kami rekan-rekan panitia juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum, taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, acara selanjutnya kita akan menginjak pada acara pembacaan ayat suci Al-Quran, dan pembacaan ayat suci Al-Quran insya Allah akan disampaikan, akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Zaka Kila. Untuk itu kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وكان الله إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Neni Santani. Dan kepada hadirin sekalian dimohon untuk berdiri.
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Sony Santoso. Satu Nusa, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Indonesia Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita berdoa untuk kejayaan bangsa dan negara kita, agar kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita, wabil khusus Islam. Al-Fatihah. Iya. Selesai, silakan. Terima kasih kepada Ibunda Neni Santani, juga Bapak Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Sony Santoso yang telah memandu lagu Indonesia Raya juga Satu Nusa Satu Bangsa. Banyak di antara kita yang lupa dengan lirik ataupun dengan lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, semoga saja dengan barusan kita menyanyikan lagunya bersama-sama, kembali kita akan teringat dengan lagu tersebut ya, dan yang paling penting adalah makna dari lagu tersebut, begitu ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali pada kesempatan ini. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana acara hari ini yang akan segera langsung disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Dede Sudrajat MP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratihil muntaharil arifin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, hari Rabu
17 April 2024, 8 Syawal 1445 Hijriah, saya dapat bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya, yang tentu yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih sudah hadir Profesor Dr. Haji Egy Sujana SHMH. Alhamdulillah wa syukurillah. Juga para jenderal purnawirawan yang sudah hadir bersama, yang salah satunya tadi Pak Jenderal Sony sudah memimpin kita salah satu lagu kebangsaan kita, Satu Nusa Satu Bangsa. Juga insya Allah dalam perjalanan sudah ada di Tasik, menginap di Tasik Bapak Dr. Haji Syamsuddin, Ketua Sesepuh Muhammadiyah yang sudah kita kenal bersama. Para sesepuh pimpinan pondok pesantren, para kiai, para tokoh masyarakat, baik yang hadir dari kota Tasikmalaya, dari Kabupaten Tasikmalaya, dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, yang jauhnya, yang dekatnya, syukur alhamdulillah. Saya tentu momen yang sangat berharga ini, izinkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini, di lingkungan ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu kita semua menjadikan langkah ibadah, langkah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana Idul Fitri halal bihalal, di mana saya diminta oleh simpul-simpul relawan yang kami rangkul, yang kami gabung untuk bisa bersama dalam momen silaturahim halal bihalal. Biasa kita menyebutnya, terlebih Bapak Ibu kita semua sudah atau tengah melakukan agenda yang telah kita lakukan bersama pada momen-momen politik kemarin yang tentu bertatapan, bersinggungan, ada kata, ada kalimat yang kita rasakan, baik yang terucap, baik yang ada dalam tindakan, yang disengaja, tidak disengaja. Kita semua sebagai hablum minan nas, satu dengan yang lainnya, tentu kita momennya untuk halal bihalal, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Insya Allah dengan kedatangan Bapak Ibu kita semua, Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu saya sebagai ketua pelaksana halal bihalal dirangkaikan dengan deklarasi GPKR dan dialog kebangsaan, gerakan penegak kedaulatan rakyat, di mana saya pun diminta untuk menyusun struktur. Alhamdulillah para penasehat, sesepuh kiai, para pembina sepuh kiai, baik yang tertulis ataupun yang belum tertulis, sebagian sudah hadir bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, jazakumullah ahsanal jaza atas kehadiran Bapak Ibu pada acara deklarasi GPKR dan dialog kebangsaan, narasumber yang sudah ada pada hari ini. Insya Allah selepas acara ini, besar harapan Bapak Ibu semuanya untuk tetap semangat mencintai NKRI, semangat untuk menjaga kedaulatan NKRI,
karena tentu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan, wajar kalau semangat kita harus dijaga, bahkan kalau bisa ditingkatkan untuk lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai milik kita. Mari kita jaga semangat untuk tetap berdaulat, tetap tegak negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Insya Allah dengan deklarasi, insya Allah dengan dialog kebangsaan memberi manfaat, maslahat buat kita semuanya, sehingga kita ke depan kita mulai tetap teguh mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu saja tidak lama sambutan yang saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan di sana sini. Allah mentakdirkan, kita punya rencana, Allah menentukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap nyaman duduknya, tetap mengikuti acara dengan baik sekalipun situasi kondisi sebagaimana banyak kekurangan yang Bapak Ibu atau kita rasakan bersama. Saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum azmain wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Panitia Bapak Dr. Insinyur Haji Dede Sudrajat MP. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi yang baru tiba di sini, Pak Kiai Haji Aceng, kemudian juga Bapak Kiai Haji Ansori, dan juga para kiai yang lainnya, para tokoh-tokoh alim ulama dari berbagai wilayah di wilayah Priangan Timur yang baru tiba. Selamat datang, selamat bergabung di acara halal bihalal ini. Dan setelah Bapak Ketua menyampaikan sambutannya, berikut ini kita akan segera mendengarkan sebuah orasi politik dari salah satu narasumber kita. Kita semuanya sudah tahu, tetapi kebanyakan kita hanya mengetahui melalui media sosial, melalui televisi. Beliau begitu garang tapi bijaksana, dan beliau tidak pernah takut demi untuk kebenaran. Kita sambut Bapak Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MA MSI, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Lupa lidi itu takadenge. Tak kumaha. Komo dari dia nih cewek-cewek. Takbir. 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 Apa artinya? Presiden, Menteri, Gubernur, Jenderal-Jenderal, diri kita semua kecil di hadapan Allah. Tidak ada yang boleh besar di hadapan Allah. Semua harus ciut, kecil, tak berdaya, bahkan lebih enteng dari debu-debu. Itulah maha besarnya Allah. Tapi problem besarnya di negara kita, Allah tidak berdaulat. Allah bahkan dienolkan. Allah tidak ada dalam substansinya. Apa ukuran konkretnya? Selamat datang sahabatku Rijal Fadilah. Pak Din nggak datang.
ukuran konkretnya adalah hukum Allah, terutama jinayah, hukum pidana Islam tidak berlaku. Katanya sudah merdeka 17 Agustus 45, sampai sekarang 78 tahun, nanti besok Agustus 79 tahun. Apa arti merdeka kalau Allah tidak berdaulat, kalau Allah hukum Islamnya tidak berlaku? Ini tandanya kita masih dijajah oleh kekuatan asing dan asing. Oleh karena itulah halal bihalal sekarang satu pertemuan yang baik yang diprakarsai oleh Kang Dede. Mana orang ini? Nggak ada. Luar biasa. Ini orang-orang yang insya Allah amanah, dikasih harta yang lebih dari kita, jadi budiman yang betul-betul budiman. Jangan jadi budi siapa. Oleh karena itulah mensyukuri nikmat Allah itu dalam suasana sekarang adalah satu peristiwa momentum yang tepat. Oleh karena itu, dalam catatannya ada Kiai Haji Aceng Akbar yang dimuliakan Allah, ada Kiai Haji Ansori, mana Ansori, Masya Allah ya, gagah perkasa. Ustadz Yan, mana Yan tadi dia ikut subuhan. Kiai Ateng Jainal Arifin nggak ada. Taufik Ismail Kiai Haji nggak ada. Kiai Ateng Bunyamin nggak ada. Juga Haji Ade Komarudin nggak ada juga. Pembinanya Pak Insinyur Nanang Nur Jamil nggak ada. Nove Narayana mana? Muncul dong, mana? Mantap ya kan? Saya ingat betul dulu itu boxer apa tuh? Kemudian Dadang Abdul Fatah. Hadir nggak? Mana? Wah, mantap. Kemudian Oman Abdurrahman ada. Kemudian Abdul Latif, saking latifnya halus nggak kelihatan. Dedi Julharman nggak ada juga. Waduh, bagaimana acara mau sukses juga nggak ada. Kemudian Soleh Sobandi ada juga. Dia nggak di absen enggak. Ya, mohon maaf ini. Roni Hartana. Ya, mohon maaf. Saya lihat di depan saja yang saya kenal ini ya. Ini Kiai Aceng Akbar yang belum. Aceng Akbar belum. Sampingnya sudah. Udah. Iya. Terus ini ada Pak Kiai Haji Bukhari Muslim. Ya. Dari Pondok Pesantren Cinta Pada, Bang, ini di depan ini ada ya, ada. Terus banyak lagi ibu-ibu ini, emak-emak, tak kalah pentingnya kalau disebutkan satu persatu ini kehabisan waktu ini. Para purnawirawan yang sudah bebas tugas ini ya, Pak Adang Darojat juga ada kan dari Ciamis dan kawan-kawan. Pak Andi ada ini ya, ini Pak Andi Maulana ya, tentu abang lihat, streskan abang terus. Saya hatuat ini waktu abang partai ya, Pak Sony ya, Pak Jenderal ini ya, sudah silakan bang dilanjut saja ya.
Jadi semuanya yang tidak disebut bukan berarti saya tidak hormati, sangat dihormati, dan semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah. Takbir. Di gedung jiwa nggak boleh. Nggak ke sini, di sini dimatiin. Maunya kita jadi lemah. Hidup lagi ya. Saudara-saudara, dalam menyanyikan tadi oleh Laksamana Sony, sangat terharu tentang satu nusa, satu bangsa, yang kita udah nggak banyak hafal liriknya katanya tadi. Ini satu pintu masuk kita di dalam memahami Indonesia. Indonesia dulu tidak dikenal. Sebelum dinyatakan kemerdekaannya 17 Agustus 45, nggak ada Indonesia. Indonesia disebut 1928 dengan Sumpah Pemuda. Sebelum itu nggak ada. 1928 sampai kepada 45 cukup lama itu, sekian tahun, 20 tahun. Berbolakannya masih dalam penjajahan, tidak ada dikenal. Nah, menariknya dalam pisau analisis sejarah, Indonesia mulai menggeliat yang sistem nilainya yang berlaku adalah animisme, kemudian politeisme, dan berkembang menjadi sinkretisme. Itulah yang terjadi, makanya masih banyak orang yang percaya sesajen-sesajen, ya Pak Kiai. Juga masih banyak yang bersifat khurafat-khurafat. Itu sisa-sisa masa lalu yang belum terselesaikan. Tetapi secara global kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mendatangkan berkah yang luar biasa buat bangsa Indonesia dengan hadirnya Wali Songo. Dan Wali Songo sekarang ada Din Samsudin. Selamat datang Bang Din. Masya Allah. Kenapa saya mulai dari situ? Karena yang tadinya sinkretisme, politeisme, animisme itu berubah menjadi tauhid pada masa Wali Songo berdakwah sedemikian rupa, mempengaruhi banyak rakyat Indonesia dengan 9 gayanya itu, ya, untuk merubah bangsa kita. Diteruskan oleh Pangeran Diponegoro 1825-1830. Diteruskan lagi panglima-panglima lainnya, ada Tengku Umar, ada Imam Bonjol, ada Cut Nyadin, ya, dan terus bergeliat sampai tahun 45 adanya partai politik yang dipimpin oleh Masyumi, Majelis Syura Kaum Muslimin. Itu gabungan antara ada NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, semuanya ada di situ. Tapi nggak tahan lama, pecah lagi. Sehingga diukur pada tahun 55, mulai pertama pemilu, cuma ada 3 partai. Satu PNI, turunannya sekarang adalah PDIP. Kedua Masyumi, turunannya pecah-pecah. Ada PKS, ada PAN, ada PKB, ada P3. Itu representasinya. Nah, yang ketiga jangan lupa ada PKI. Dulu ada PKI.
Nah kemana ayeuna PKI teh kemana? Ada yang berani ngomong, bukan saya nih. Yang berani, ada PKI. Ada PKI. Enggak, ini analisis sejarah. Ya, jadi gitu ya. Udah tahu ya? Jadi PKI itu kan menamakan dirinya OTB, organisasi tanpa bentuk, tapi masuk ke semua lini. Inilah yang kita rasakan. Dalam kondisi hari ini, kekuasaan ada pada mereka. Ya, menjadilah kita yang tadinya Allah itu berdaulat. Di mana saya tahu Allah berdaulat? Di pasal-pasal dan sila Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 45. Kita mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 karena Pancasila adanya di situ, di alinea keempat. Alinea ketiganya adalah berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkat rahmat Allah. Ini kan dialog kebangsaan. Jadi harus kita bicara konstruksi hukumnya Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita sepakati. Gak boleh lagi ada perbedaannya. Ya, supaya kita ini jangan tercerai-berai terus dan dikerjain orang terus. Tapi yang penting harus dipahami, yang berdaulat di negeri ini secara administratif dalam pengertian Undang-Undang Dasar adalah Allah. Karena Allah menjadi merahmati kemerdekaan ini. Tanpa rahmat Allah tidak mungkin. Karena kita cuma punya bambu runcing paling tidak dulu. Lawannya Belanda, Inggris, Jepang, begitu dahsyat punya persenjataannya. Kita apa? Tapi dengan rahmat Allah kita muncul dan kesadaran ini ada para orang-orang tua nenek moyang kita. Nah, poin pentingnya adalah Allah sebagai yang merahmati bangsa ini merdeka diabadikan dengan sangat sempurna di sila pertama Pancasila, ketuhanan yang tadi subuh kita udah dialog ya dengan Pak Marwan segala macam, udah clear lah. Kenapa Kang? Katanya kok ada ketuhanan yang Maha Esa, kalau ketuhanan jadi banyak Tuhan. Ah sudahlah. Yang penting ketuhanan ditutup akhirnya yang sama dengan tauhid, la ilaha, malah nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Yang ada Tuhan adalah Allah. Dan itu karya besar dari Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah yang pertama tahun 45, jauh sebelum Din Samsudin. Tapi ini turunannya benar, karena Ki Bagus itulah yang menyumbang kata ketuhanan yang Maha Esa. Ketika 22 Juni 1945 Pancasila itu dalam pengertian Undang-Undang Dasar 45-nya juga oleh orang-orang di Jakarta, para tokoh kumpul, lahirlah Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi itu tidak disukai, diprotes, bahkan Indonesia Timur mau memisahkan diri, tidak mau merdeka. Pelopornya ada Samratulangi, ada Latur Harari yang membuat mereka tidak suka Islam itu menjadi syariat yang berlaku untuk bangsa Indonesia. Tapi dengan kecerdasan Ki Bagus, ya, karena Soekarno tidak menyebutnya pada 17 Agustus, protes Ki Bagus, tanggal 18 Agustus besoknya jam 10 sampai jam 12 itu rapat cuma 2 jam, berubahlah ketuhanan yang Maha Esa itu masuk di situ. Tadinya nggak ada, dulu nggak ada, Pancasila itu nggak ada pakai ketuhanan Maha, nggak ada. Ketuhanan pun dulu zaman Soekarno 1 Juni 45 itu di bawah nomor 5, ketuhanan saja yang berkebudayaan. Ini fakta sejarah. Kenapa Jokowi melahirkan satu keputusan bikin kepres 1 Juni lahirnya Pancasila? Itu gak benar secara sejarah. Yang benar Pancasila itu yang sekarang berlaku itu adalah 18 Agustus. Ketuhanan yang Maha Esa
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Pancasila, itu dicetuskannya 18 Agustus. Yang menjadikan pemicu utamanya adalah Ki Bagus Sadikusumo. Makanya Pancasila disebut hadiah besar dari umat Islam. Inilah toleransi yang tinggi. Memang Islam itu sangat toleran terhadap nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Toleransi Islam yang paling top apa? Surat Al-Kafirun. Hai orang kafir, lakum dinukum, lo gua nggak sembah yang lo sembah, lo nggak perlu sembah yang aku sembah. Masing-masing. Ah, ini toleransi paling top. Kok kita dibilang intoleran coba? Ini kan blow on namanya kita. Terkena lagi politik identitas. Nah, oleh karena itu saudara, di negeri ini yang harusnya berlaku adalah hukum Islam. Kenapa? Pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan dengan jelas ayat 1 dan 2-nya, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang maha. Siapa yang maha esa? Allah. Allah punya hukum apa? Hukum Islam. Harusnya hukum Islam berlaku. Siapa yang berlakukan? Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam bentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Nah sekarang setelah amandemen 2002 pasal 5 ayat 1 adalah waktu 5 menit lagi, padahal masih bicarain bangsa. Bagaimana? Kenapa waktu jadi masalah? Boleh Pak ya? Terima kasih Mbak Din. Ini sabotase juga ini. Ini penting sekali karena persepsi ini menentukan kesadaran. Kesadaran menentukan kita pentaatan kepada Allah dalam berbangsa dan bernegara. Nah saudara, lanjutnya dalam pengertian itu, negara ini mestinya diatur, diberlakukan hukum Islam. Siapa yang berlakukan? Presiden dan DPR. Karena presiden punya kewenangan membuat undang-undang bersama DPR. Kalau presiden yang usulkan, DPR menyetujui. Kalau DPR mengusulkan, presiden menyetujui. Itulah ada di pasal 20, 21 UUD 45. Maka clear secara bangsa nilai-nilai yang berlaku mestinya hukum Islam. Tapi pertanyaan seriusnya, mengapa sampai hari ini hukum Islam tidak berlaku? Kita nggak boleh nyalain yang lain. Yang kita salahkan secara struktur perundang-undangan menyebut presiden dan DPR. Logikanya begini, dalam ilmu sosiologi itu ada in group dan out group. Pemahamannya sangat jelas secara sosiologis. Kalau presiden dan DPR sebagai satu komunitas bangsa ini yang elit, beriman, berislam dengan baik dan sungguh-sungguh, mungkin nggak lahir hukum Islam? Mungkin dia hukum Islam diberlakukan? Nah logikanya dibalik, kalau presidennya dan DPR-nya brengsek, tidak beriman, kurang ajar, PKI tadi, bagaimana mau berlaku hukum Islam? Itulah mestinya pemilu itu, kemarin itu pesta bergembira kita untuk supaya berlaku hukum Islam. Tapi jelas-jelas dicurangi begitu kok kita diam saja. Ini satu persoalan yang serius bangsa ini. Maka ini yang disebut kita sesungguhnya tidak berdaulat. Nah sekarang dari mana unsur kedaulatan itu? Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan negara kita ini berbentuk republik, bukan monarki. Kita ini republik. Re itu kembali, publik itu kita, rakyat. Jadilah kedaulatan, ayat 2-nya kedaulatan rakyat yang sumbernya dari republik. Republik ini rakyatnya yang beriman, yang tadi dasar negaranya adalah Allah. Harusnya di negara yang mayoritas umat Islam beriman kepada Allah, berdaulatnya itu adalah umat Islam sebagai rakyat Indonesia.
maka diaturlah pasal 1 ayat 3-nya, negara ini berdasar hukum, bukan maksta, bukan kekuasaan. Cawe-cawe segala macam itu maksta, nggak benar. Ini penyimpangan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kenapa dibiarkan? Karena kita lemah. Jadi bukan Jokowi yang kuat, kita aja yang lemah. Oleh karena itu kesadaran ini penting. Bangkitlah hai kaum muslimin untuk izul Islam wal muslimin. Takbir. Takbir. Presiden, menteri, gubernur, diri kita yang besar. Itulah harusnya berdaulat tuh di situ. Karena ini hilang, digerus oleh pendidikan yang sifatnya sekuler. Lihat SD, SMP, SMA, universitas. Yang ngatur koordinasi untuk itu adalah Mendikbud, kemudian Mendiknas. Jurusannya duniawi. Sebelah sana Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang UIN. Jurusannya akhirat. Bagian doa-doa aja lah. Ya. Memisahkan dunia dan akhirat, ini sekularisme, ini perjuangan mereka menjauhkan umat dari agama. Bahkan kurikulum pendidikan sekarang tidak membawa lagi nilai-nilai agama, diganti dengan budi pekerti, karena menteri pendidikannya adalah tukang ojek. Iya, kan dia rajanya ojek. Ojol, masya Allah. Bukan orang yang punya kapasitas. Di sini tidak ada penghinaan pada siapapun, tidak. Ini memberikan contoh kan harus jelas. Masa contoh nggak jelas? Ya, jadi kalau yang tersinggung jangan lapor polisi dong. Buat podcast lagi, buat pertemuan lagi, bicarakan lagi. Itu udah namanya terjadi dialog. Bentar-bentar lapor polisi, emangnya siapa lu? Ya, nah, itu satu contoh. Saudara-saudara, saya juga tahu diri, ada senior kita, Bang Din, kita harus hormati, ada Rizal Fadila yang juga akan bicara insya Allah. Tapi kata kuncinya dulu saya ingin tekankan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertauhid, iman, Islam, ihsan, harus mengacu kepada ajaran Islam. Hadirnya para nabi, semua jumhur ulama sepakat untuk kesempurnaan iman, Islam, dan ihsan. Ini esensi Islam. Ya, ilmunya tauhid, fikih, tasawuf. Pelaksanaannya iman, Islam, ihsan. Bahan materinya akidah, syariah, akhlak. Jadi dalam ilmu tauhid, Allah itu central system. Jadi central system kita dalam kehidupan ini namanya di laful mahfuz, ars, itu adalah central system, sehingga Allah mengetahui segala sesuatu. Wal awalu wal akhiru wa johiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang johir, Allah yang batin, dan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ini space and time. Anda mau kemana kalau nggak kena space and time? Semua terikat oleh ruang dan waktu. Dari Jakarta ke Tasik butuh kurang lebih 8 jam. Itu waktu. Antara waktu dengan jarak itu ada namanya jarak. Itu yang disebut dengan, yang dimaksud dengan space atau ruang. Nah, ruang dan waktu ini semuanya posisinya, arsnya Allah ada di situ. Lewat central system. Ayo tauhid. Jadi orang yang bertauhid pasti benar. Nah, orang yang nggak bertauhid kalau jadi presiden kan ngaco gitu. Yang terakhir, kaitan dengan Palestina. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada pasal 10 bahwa presiden adalah Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Udara, Panglima Angkatan Laut. Ini kan Laksamana nih, laut kan? Nah, itu panglimanya presiden, ada di pasal 10 UUD 45. Pasal 11-nya, presiden dapat menyatakan perang kepada negara manapun dengan persetujuan DPR.
Pertanyaan seriusnya, dan kita juga bikin gerakan. Kenapa demo-demo aja Palestina, save Palestina, cuma demo-demo begitu aja jutaan orang pun nothing. Kenapa tidak desak presiden nyatakan perang kepada Israel? Kenapa? Karena logikanya nggak ngerti struktural berpikirnya secara ilmu hukum. Mana lebih efektif? Presiden dengan di belakang meja tanda tangan menyatakan perang dengan demo jutaan orang? Presiden lah, dia panglima angkatan darat, angkatan laut, Kopassus juga semua di bawah presiden. Kenapa nggak digunakan tuh lawan Israel biadab kurang ajar ini? Nah, kiai-kiai juga nggak nasihatin presiden. Ada waktu impres, ada Habib juga nggak ngomong, lidahnya keluh. Kenapa? Banyak makan yang haram. Makan itu haram, dikorupsi dari hasil yang ada. Nggak ada pesantren yang nggak minta sumbangan, ada yang minta sumbangan semua. Ya sudah, lemah kita. Oleh karena itu, momentum sekarang bangkit kita untuk kemandirian kita. Hanya takut, tunduk, patuh kepada Allah saja. Kalau itu dilakukan, kita berserah diri kepada Allah, berlakulah surat Al-Baqarah ayat 112. Kamu pasti tidak akan takut pada siapa. Dan kamu tidak bersedih karena kamu berserah diri kepada Allah. Logikanya kalau dibalik, kenapa kita masih banyak ketakutan, was-was dan lain sebagainya, dan banyak bersedih? Karena kita tidak berserah diri kepada Allah. Kita pengecut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Berikan tepuk tangan untuk Bang Egy Sujana yang telah memberikan orasinya yang luar biasa dan tentunya juga memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Untuk selanjutnya juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Profesor Kiai Haji Din Samsudin di area ini, dan tentunya sekarang akan segera memasuki acara sambutan dari Presidium GPKR Nasional, ya, Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat Nasional, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Disilakan. Oh iya, baik, terima kasih Pak Prof. Siap. Jadi baiklah, sebelum Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin juga setelah baru saja kita mendengar orasi dari Bapak Egy Sujana, berikut ini kita akan mendengarkan orasi dari salah satu tokoh nasional yang hadir pula pada kesempatan ini. Beliau adalah Bapak Haji M. Rizal Fadilah, Sarjana Hukum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Prof. Din Samsudin, Prof. Egy Sujana, Dr. Dede Sudrajat, para asatid, para kiai, purnawirawan, mujahid, mujahidah, muharik, muharikah, hadirin, hadirat, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal dan deklarasi GPKR yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi. Tentu tasyakur kita karena kita dapat bersilaturahim, dan silaturahim adalah mengokohkan persaudaraan, dan persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Ukhuwah kiwamul kuwah. Persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dalam rangka membangun kekuatan ummah untuk membuat izah Islam, izah kaum muslimin khususnya di Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah nanti mungkin Prof. Din akan menyampaikan bahwa kita akan
menghadiri acara halal bihalal tanggal 19 April. GPKR mengundang ke Jakarta 19 maupun 22. Jadi halal bihalal untuk melawan haram bil haram. Konteksnya adalah kita mengkritisi keharaman dalam proses pemilu 2024 atau Pilpres 2024. Kenapa? Karena produk KPU adalah produk haram. Bagaimana tidak haram? Ya karena pasangannya pasangan haram. Gibran itu memiliki keharaman konstitusional. Anak haram konstitusi. Gibran juga anak haram demokrasi. Karena dia diterima oleh KPU tanpa perubahan PKPU. Tidak sah, itu haram gitu. Dan KPU adalah lembaga demokrasi. Berarti Gibran itu haram demokrasi. Dan haram juga dari sisi hak asasi. High Commission of Human Rights itu mendata negara-negara mana yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Maka Indonesia termasuk yang melanggar. Dan ketika berbicara pelanggaran tentang Indonesia, itu konteksnya Pilpres. Yaitu Gibran yang ditetapkan sebagai cawapres. Itu dianggap melanggar HAM oleh dunia internasional. Di samping juga intervensi atau cawe-cawe Jokowi dalam proses pemilu atau Pilpres. Itu juga pelanggaran HAM. Maka jadilah Gibran juga anak haram hak asasi. Nah, karena haram-haram, pasangannya pasti haram juga. Mungkinkah haram dengan halal jadi halal? Tidak. Halal dengan haram pasti haram. Sedikit saja barang haram kita makan, kita memakan barang haram. Nah, oleh karena itu, maka produk KPU yang menetapkan Prabowo Gibran itu adalah produk haram. Makanya kalau nanti MK memutuskan dengan mengukuhkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, maka itu produk juga haram. Jadilah haram bil haram. Ya. Jadi kita ini kesana nanti halal bil halal. Harus melawan keharaman itu. Itulah 19, itulah 22. Itulah mengembalikan kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan sudah diambil oleh oligarki, oleh tirani, oleh dinasti. Ini telah rusak negeri ini. Maka kita mulai gerakannya nanti 19 datang rame-rame ke Jakarta. Jangan sampai begini, kira hanya perang. Umat Islam teh perang juga nama menyelesaikan masalah teh. Diajak demo gitu datang. Bagaimana mau bicara perang? Perang itu harus punya pasukan. Pasukan itu harus ada kelompok aksi. Dan untuk aksi itu kita mulai. Maka insya Allah peperangan akan kita menangkan. Bagaimana mau menang? Pasukan saja tidak ada. Jadi undangan 19, hayu datang ke MK. Pasti disekat ku beton, dah gak boleh sampai ke MK-nya mah. Tapi kita sudah mendekati nanti ke patung kuda. Patung kuda barang mati. Dalam surat Al-Adiyat kita menjadi penunggang kuda dan kudanya harus gagah. Itulah kuda pejuang-pejuang Islam.
yang mampu menembus ke tengah-tengah musuh. Tuh, jadi mudah-mudahan gitu kan, beramai-ramai, berbondong-bondong. Untuk apa? Untuk mendukung hakim MK. Sebab sekarang hakim MK itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan dia mengukuhkan Prabowo Gibran atas dasar kewenangan MK yang hanya bisa memutuskan perselisihan angka-angka. Undang-undang ada yang begitu. Tapi juga kemungkinan lain bahwa MK itu memutuskan berdasarkan prinsip konstitusi pasal 22E ayat 1 yang menyatakan pemilu di samping luber harus adil dan jujur. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi harus menjaga kejujuran dan keadilan pemilu, termasuk pilpres. Berarti dia harus memeriksa semua. Soal jujur adil bukan soal angka-angka. Keadilan itu menyangkut proses. Angka produk. Curang dan jahat bisa dilihat dari proses. Oleh karena itu, maka kemungkinan kedua, MK memutuskan berbasis konstitusi. Kita datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendukung MK supaya memutuskan sesuai dengan konstitusi. Bukan dengan undang-undang sempit. Hakim bukan terompet undang-undang. Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim harus melihat mana yang disebut adil. Bukan keadilan prosedural, keadilan substantif. Hakikinya keadilan. Kalau nanti MK tidak adil, maka tidak perlu ada MK lagi. MK tukang hitung, mahkamah kalkulator tea. Mahkamah kalkulator cuma hitung-hitung, jadi kasir. Jangan begitu. Maka kita berjuang 19 nanti untuk menekan MK, hakim-hakim MK supaya berani mengembalikan kepada prinsip hati nurani dan mengawal konstitusi. Itulah harapan kita, itulah yang kita dorong. Kalau tidak, dia pembela kecurangan, dia pembela kejahatan politik, dia menjadi bagian dari kejahatan hukum. Oleh karena itu, sampai kapanpun ketika itu ditetapkan pasangan haram, pasangan tidak sesuai dengan aturan yang jujur dan adil, kita akan lawan. Kita akan lawan. 1922 adalah keputusan. Kalau keputusan tidak bagus, tanggal 1 Mei adalah buruh akan bergerak. Namanya May Day. May Day, bulan Mei, harinya buruh. Dan buruh sudah menyatakan, 1, tetap berjuang Omnibus Law. 2, berjuang untuk maksulkan Jokowi. Dukung tidak? Dukung tidak? Dukung. Itu. Bahkan Bapak Ibu, tagline-nya hebat lagi. Yaitu My Day Revolution. Wih, hebat itu. My Day Revolution. Dukung tidak? Dukung atuh. Itu Mei buruh, dukung oleh kita rakyat. Setelah itu apa? Mahasiswa juga akan bergerak. Mahasiswa tidak mau terjebak pada aspek elektoral, nggak mau dia. Nggak mau dikaitkan partai politik, nggak mau dikaitkan dengan presiden, nggak mau dia. Setelah selesai bagian mahasiswa, apa isunya? Apa tuntutannya? Turunkan, maksulkan Jokowi.
mahasiswa. Dia juga mengenang peristiwa 1998. Bulan apa bapak-bapak ibu-ibu? Mei. Jatuhnya Soeharto itu Mei. Maret dilantik, Mei jatuh. Jadi kalaupun nanti dilantik, dipaksa kita dilantik Oktober, Oktober, November, Desember jatuh ya. Kalaupun dipaksa, tapi kita yakin tidak akan dilantik. Tidak akan dilantik. Kita berjuang. Kecurangan, kejahatan tidak boleh toleransi. Harus dilawan, harus diperjuangkan kebenaran dan kejujuran. Itu Mei. Mei juga kita mengenang peristiwa 21-22 Mei 2019. Umat Islam jadi korban pelanggaran HAM. 21-22 Mei anak-anak kita dianiaya, dibunuh dan tidak diproses sebagaimana seharusnya proses pelanggaran HAM berat. Kita kenang itu bulan Mei. Dan terakhirnya, bulan Mei itu bagi umat Islam global adalah kemenangan umat atas jatuhnya Konstantinopel. 29 Mei 1453. Itu susah ditembus itu. Susah diterobos bentengnya. Tapi 29 Mei runtuh benteng itu. Islam berhasil merebut kekuasaan atas Romawi Timur atau Bizantium. 29 Mei. Jadi kesimpulannya lah itu ya. Kesimpulannya besok 19 April mulai. 22 April lebih gede lagi. Kalaupun lolos 1 Mei teruskan bersama buruh, lalu bersama mahasiswa, akhirnya jatuhkan, runtuhkan rezim yang zalim seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapkah kita? Alhamdulillah, ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak HM Rizal Fadilah Sarjana Hukum yang telah memberikan orasinya. Jadi beliau sudah menyampaikan dan mengajak kita semua yang hadir di sini siap 19, 20, 21 Jakarta. Siap kita mendukung MK untuk memberikan keputusan sesuai dengan konstitusi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, setelah Bapak HM iya, sudah ada dengan Pak Haji Dede ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari sekaligus nanti ada deklarasi GPKR ya, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, dan sambutan akan disampaikan oleh Presidium GPKR Nasional Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Din Samsudin. Disilakan Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan
para tokoh, para orang tua ajengan, ya, dan Sohibul Bait sekaligus Sohibul Hajat, Bapak Haji Dede Sudrajat yang budiman, kawan-kawan semua seperjuangan, ya, hadir dari Jakarta, Laksamana Muda Sony Santoso, Pak Harja, Kang Syafril ya. Ya. Kalau Kang Didin mana Kang? Didin Maulani nggak hadir ya. Ya. Pokoknya semuanya ya, sahabat dan teman seperjuangan Profesor Dr. Egy Sujana, juga Kang Rizal Fadilah. Walaupun beliau kalau tidak salah lebih tua dari saya umurnya ya. Tapi staminanya masih kuat, maka bicara sambil berdiri. Saya mohon maaf, sejak Ramadan mengalami gangguan tenggorokan, mungkin terlalu banyak ceramah dan juga orasi, hilang muncul lagi. Tadi malam batuk kambuh lagi dan agak sedikit hangat, saya minum obat, maka tadi pagi perlu istirahat lagi dulu sebelum kemari gitu. Jadi bukan apa-apa juga kalau saya bicara sambil berdiri itu wah, seperti mereka berdua tuh. Biasanya caleg yang seperti itu. Jadi kan izin sambil duduk ya. Pertama, saya bersyukur dan berbahagia dapat ikut serta pada acara ini. Walaupun di undangan kepada saya akan berlangsung di Gedung Juang, tapi rupanya pindah ke Rumah Perjuangan yang sangat indah dan sangat nyaman ini. Kang Dede, mana beliau? Ya. Yang kedua, saya tahu ada pertanyaan dari Intel polisi. Dalam nada pertanyaan, kok halal bihalal dibungkus dengan politik? Dalam hati saya, apa salahnya? Walaupun tadi Kang Rizal halal bihalal untuk kita tantang haram biharam. Ya. Dalam kaitan antara kedua ini, halal bihalal di tengah ya, deklarasi dan dialog kebangsaan, saya ingin sampaikan sebuah pandangan bahwa Idul Fitri dan perjuangan politik itu dekat sekali hubungannya. Idul Fitri mengandung arti kita kembali ke fitrah kemanusiaan. Yang fitrah kemanusiaan itu mengandung arti kesucian. Fitrah itu artinya suci. Tapi fitrah juga mengandung arti kekuatan. Sering dipahami fitrah, fitri hanya suci. Karena fitrah kemanusiaan itu datang bersama dan dihembuskan ruh. Tsumma sawwahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya secara jasadiah, wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah menghembuskan padanya dari ruhnya, min ruhihi. Maka energi baru yang terhembuskan dalam diri manusia itu mengandung sifat kesucian karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Namun fitrah itu, ruh itu mengandung arti kekuatan, potensi, karena berasal dari zat yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki nama-nama kebaikan yang kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna.
Maka insan fitri, manusia yang terakhir setelah pelatihan Ramadan sebulan penuh pada Idul Fitri itu tampil dengan kesucian rohani tapi juga dengan kekuatan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, dalam kaitan inilah saya ingin kaitkan dengan predikat umat Islam sebagai khair ummah, sebagai umat yang terbaik yang dinyatakan dalam Al-Quran, kuntum ukhrijat linnas, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua wahai umat Islam adalah khair ummah, umat yang terbaik yang telah dikeluarkan dan ditampilkan kepada seluruh umat manusia. Ini yang perlu kita sadari. Tapi ada kelanjutan yang penting dari ayat itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan syarat satu, kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi khair ummah sebagai hasil dari pelatihan Ramadan, ini saya ceramah halal bihalal dulu kan? Ceramah halal bihalal dulu. Syaratnya dua. Pertama, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Yang kedua, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti beristiqomah dalam keimanan dan perjuangan. Dalam kaitan inilah hadirin dan hadirat rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar ini penting. Ini yang sering dilupakan oleh umat Islam. Seolah-olah mereka sudah hidup dengan baik, dengan sejahtera, berkecukupan materi dan lain sebagainya sudah selesai, dan lupa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar adalah prasyarat pertama dan utama dari khair ummah, dari umat yang terbaik. Di ayat lain masih di Ali Imran itu 110, 104-nya yang sering dibaca di forum-forum Muhammadiyah, nyaris menjadi ayat favorit Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Adalah kamu, ada di antara kamu kelompok yang terorganisasi dengan baik. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Itu ad-da'wah ilal khair. Namun jangan lupa yang selanjutnya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, baru wa ulaika humul muflihun. Kalau kedua hal tersebut dilakukan, mereka menjadi orang-orang yang memperoleh kebahagiaan, keberuntungan dan kemenangan, al-falah. Jadi saya ingin pertama, sering kerontang tenggorokan. Terakhir saya mencoba mengkaji beberapa ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang dilupakan oleh umat Islam. Ada yang sering dibolak-balikan, oh yang penting kita amar ma'ruf, nggak usah nahi mungkar. Amar ma'ruf itu sekaligus bermakna nahi mungkar. Ada yang kemudian membawa-bawa memang pendapat para ulama
al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar bi tariqatil ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang ma'ruf. Ya. Nah, ini yang harus dilihat konteksnya sekarang ini. Saya sampai pada kesimpulan Bapak Ibu dan saudara-saudara, amar ma'ruf nahi munkar wajib hukumnya dilakukan oleh kaum beriman di mana saja mereka berada, dengan cara apa saja yang bisa mereka lakukan. Dan saya menyimpulkan, ini yang saya sampaikan kepada para ulama, para pemikir muslim, tolong dikritisi. Kalau manusia tidak mau dan tidak mampu lagi beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, maka alamlah yang akan melakukannya. Sekali lagi, alamlah yang akan melakukannya. Akan terjadi bencana alam. Itu banyak ayat. Ada ayat Al-Quran, Bani Israel, jangan ikuti mereka. Mereka pada hari ini melakukan nahi mungkar. Tahunya besok sudah bersama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, maka Allah datangkan azab bagi mereka. Itu ada di Al-Maidah ayat sekian. Ada di sebuah hadis, kamu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, koreksi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Jika kamu abai alpa melakukan nahi mungkar, an-nahyu anil mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan datangkan musibah dan kalian kemudian berdoa minta perlindungan, Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Jangan sampai telat beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Saya sejak 2019 menyampaikan pandangan pemimpin yang tampil di atas kecurangan. 2019, bukan 2024 saja. Sejak 2019, pemimpin yang tampil ke tampuk kepemimpinan atas dasar kemungkaran, atas dasar kecurangan. Waktu itu terhadap Paslon 01, terhadap Jokowi, bela Prabowo. Karena Prabowo dizolimi. Nah, itu tadi, kemarin bernahi mungkar, sekarang sudah bersama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Pemimpin yang tampil di atas kecurangan, di atas kemungkaran akan menimbulkan musibah berkepanjangan. Saya pertahankan pendapat itu berdasarkan inspirasi ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini sampai kepada fakta. Bagian kedua, ini halal bihalal, dialog ini tingkatnya tinggi nih. Sejak pembicara pertama tadi itu saya simak beliau tadi itu sama dengan kuliah 4 semester di Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Politik dan lain sebagainya. Luar biasa tadi itu. Beliau itu tidak hanya pandai menyebut nomor ayat dan surat, tapi juga nomor pasal dan ayat di dalam konstitusi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita hadapi terakhir ini dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia kita ini, saya simpulkan adalah kemungkaran struktural, organized mungkarat, kemungkaran yang terorganisasi. Sebenarnya pelaksanaan pemilu dengan segala dampak-dampak buruknya yang kita koreksi sekarang ini, itu hanyalah akibat, pangkal sebab pertamanya bangsa ini telah menyimpang dari kesepakatan yang telah diberikan oleh para pendiri bangsa 18 Agustus 1945 dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945